Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku sekalian ya? Semoga kalian ya diberikan kesehatan juga keluarga kalian ya nak ya. Kali ini yang pertama kali akan Ibu jelaskan tentang jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Usaha perekonomian perseorangan adalah kegiatan yang dikelola oleh pemiliknya sendiri tanpa melibatkan pemodal lain ya. Contohnya nak, ada warung ya nak ya, warung apa saja itu, warung sembako, warung bakso dan sebagainya ya. Toko, usaha pertanian, ada bengkel dan industri kecil perumahan. Nah, adapun keunggulan usaha ekonomi perseorangan ya anak-anakku ya. Yang pertama adalah pemilik tidak membagi keuntungan dengan orang lain ya. Jadi keuntungannya untuk dirinya sendiri. Yang kedua, memiliki kebebasan dalam mengembangkan usaha ya. Dia bebas, misalnya seorang penjual bakso ya. Tadinya dia buat bakso yang kecil, kemudian dia punya punya ide-ide lain ya nak ya. Kemudian dia mempunyai juga ingin mengembangkan sayapnya ya, buka usaha cabang lain. Nah itu dia bebas ya, tanpa ada melibatkan orang lain. Yang ketiga, tidak bergantung kepada orang lain dalam mengembangkan usaha ya. Biasanya ini ide-ide yang membuat usaha ya. Kalau ada kelemahannya di sini, pengembangan usaha terbatas oleh modal ya. Nah, yang kedua, kekurangan tenaga kerja. Kalau udah banyak konsumennya ya, banyak yang suka ya, akan misalnya kalau tadi Ibu katakan penjual bakso ya, warung bakso banyak yang suka, kekurangan tenaga kerja ya biasanya. Yang ketiga, risiko kerugian ditanggung pemilik sendiri ya, apa itu berupa materi dan sebagainya ya. Usaha ekonomi berkelompok ya adalah usaha yang dikelola oleh sekelompok pemodal. Contohnya firma, perseroan terbatas atau PT ya, CV, koperasi, yayasan atau BUMN, badan usaha milik negara. Di setiap hasil yang diperoleh perusahaan itu ya nak ya, dibagikan kepada para pemilik perusahaan. Ya, para pemilik modal di sini bisa langsung mengelola usahanya atau tidak. Contohnya, misalnya pemilik saham PT XYZ ya, tidak ikut mengelola usahanya, beliau hanya membayar karyawan-karyawannya untuk mengelola usahanya ya. Biasanya orang yang punya uang banyak tapi sangat sibuk ya. Nah, dia tidak bisa mengelola sendiri, kemudian dia ya membayar karyawannya, memilih manajernya dan sebagainya untuk mengelola usahanya ya. Kemudian yang kedua anak-anakku ya, apa sih dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat ya. Pertama kita belajar dulu tentang kegiatan ekonomi yang dibedakan menjadi 3 jenis. Ya, pertama adalah kegiatan produksi. Ya, sudah pernah lihat kan? Ya, bagaimana orang produksi
pabrik ya, memproduksi pakaian dan sebagainya. Jadi kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya yang tadi katakan, pembuatan baju sekolahmu ya. Proses produksinya mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Adapun orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Nah, kegiatan produksi ini berdampak langsung terhadap kesejahteraan produsen, yaitu keuntungan yang diperoleh dari kegiatan produksi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjaga kelangsungan produksinya. Nah, yang kedua anak-anakku, kegiatan distribusi, yaitu menyalurkan barang-barang tersebut ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor, ya. Kelancaran kegiatan distribusi dapat mempengaruhi kesejahteraan produsen dan distributor. Kemudian yang ketiga, kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan ya dari hasil produksi yang dipakai konsumen. Bagaimana sih cara menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat? Ya. Nah, sikap saling menghargai dan menghormati jenis usaha orang lain itu akan menciptakan suasana yang nyaman dan sejahtera ya. Contohnya ini, dalam proses pembuatan seragam sekolah banyak pihak yang berperan ya. Ada petani kapas ya, ada pekerja yang di pabrik benang, ada penjahitnya juga. Kemudian lari ya ke penjual baju seragamnya ya, grosirnya, atau ada ecerannya, dan orang tua siswa langsung ya. Orang tua siswa yang membeli sebagai konsumen. Jadi harus saling menghargai profesi itu ya, atau jenis usaha di masyarakat. Akibatnya akan menciptakan proses pemasaran yang lancar, sehingga semua pihak merasakan keuntungan ya. Ya, anak-anakku, usaha-usaha kegiatan ekonomi contohnya ya. Ini kegiatan yang dilakukan oleh orang yang bekerja pada usaha peternakan. Contohnya ya. Yang pertama, usaha tersebut antara lain ya, pertama memberikan pakan ayam secara teratur. Ya, memberikan vitamin ya agar ayam, ini salah satu contoh saja ya nak ya. Ayam dapat tumbuh dengan sehat dan membersihkan kandang ayam. Yang ketiga, hasil produksi hewan ternak seperti telur ya, telur ayam maksudnya ya, dan daging ayam dapat dikonsumsi setelah dimasak. Jadi jika peternak hewan tersebut tidak melaksanakan kegiatannya dengan penuh tanggung jawab, tentu banyak pihak yang akan mengalami kerugian. Baik anak-anakku sekalian ya, Ibu rasa cukup ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kalian pemahaman ya. Ibu cukupkan dengan baca Alhamdulillahirobbilalamin, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.